Gelombang banding kartu menjalar usai kasus Balogun di Piala Dunia. Keputusan FIFA menangguhkan sanksi Valorant Balogun mulai memicu efek berantai, dengan Inggris dan Prancis dilaporkan siap mengambil langkah yang serupa. FIFA sedang mempertimbangkan banding atas kartu merah dari Gerald Kwanza saat melawan Meksiko. Sementara Federasi Sepak Bola Prancis meminta FIFA membatalkan kartu kuning Mikel Olise yang dinilai tak sesuai dengan fakta di lapangan. Swiss susul Argentina ke babak 8 besar. Timnas Swiss menjadi tim terakhir yang lolos dari babak 16 besar. Melawan Kolombia, laga yang berlangsung di Vancouver tersebut berakhir dengan 0-0 hingga extra time. Sebelum akhirnya Swiss menang adu penalti 4-3. Davinson Sanchez dan juga Manuel Akanji gagal, sementara Kobel mematahkan penalti dari Coco Hernandez. Swiss selanjutnya akan berhadapan dengan Argentina di babak 8 besar. Usama Hasan perang tuding FIFA sengaja selamatkan Argentina demi Messi. Pelatih timnas Mesir yakni Usama Hasan geram usai timnya tersingkir 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia, meski sempat unggul 2-0 di babak pertama. Ia menuding FIFA dan juga wasit sengaja berpihak kepada Argentina agar Lionel Messi bisa bermain selama mungkin di turnamen demi kepentingan komersial. Hasan menyoroti keputusan wasit yang dinilai merugikan Mesir, termasuk situasi penalti kontroversial, dan menyebut hal itu sebagai bentuk ketidakadilan yang mencederai perjuangan timnya di ajang Piala Dunia. Rodri minta maaf usai bikin Bernardo Silva naik pitam. Spanyol menang 1-0 atas Portugal di babak 16 besar lewat sundulan lewat gol dari Mikel Merino. Saat ada peluang sundulan dari Bernardo Silva melambung di masa injury time, Rodri terlihat merayakan kegagalan tersebut tepat di hadapan dari Bernardo Silva, yang langsung membuat Bernardo Silva marah dan dilerai oleh Unai Simon. Rodri lantas mengaku salah dan langsung meminta maaf kepada mantan rekan timnya di Manchester City tersebut. Federasi Sepak Bola Jerman rayu klub dengan gaji selangit. Jerman resmi berpisah dengan Julian Nagelsmann usai tersingkir di ajang Piala Dunia, dan kini federasi siap mendekati Jurgen Klopp dan siap menggajinya 10 hingga 12 juta euro per tahun, atau sekitar 205 hingga 240 miliar rupiah, melampaui gaji Nagelsmann yakni kisaran 4,8 juta euro saja. Bahkan gaji ini lebih tinggi daripada gaji Carlo Ancelotti di timnas Brasil. Namun angka itu masih di bawah gaji klub saat ini di Red Bull yang mencapai 15 juta euro per tahun. KNVB buru Arne Slot gantikan Ronald Koeman. Ronald Koeman resmi mundur dari timnas Belanda usai tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia, mengakhiri periode keduanya sejak tahun 2023. KNVB langsung bergerak cepat dan menjadikan Arne Slot, mantan pelatih dari Liverpool yang kini sedang menganggur, sebagai kandidat utama. Dengan negosiasi kini sudah dimulai. Belanda berharap kesepakatan tercapai sebelum jeda internasional September untuk persiapan Nations League dan juga kualifikasi Euro 2028. Meski Selikau terpuruk, CBF tegaskan Ancelotti tetap dipertahankan. Brasil mengalami hasil mengecewakan di ajang Piala Dunia 2026. Mereka tersingkir di babak 16 besar usai kalah 1-2 dari Norwegia, dan ini merupakan laju terburuk Brasil dalam 9 edisi terakhir sejak 1990. Meski muncul desakan pemecatan, CBF melalui Direktur Rodrigo Caetano menegaskan Carlo Ancelotti tetap dipertahankan hingga akhir kontraknya di Piala Dunia 2030 demi menjaga stabilitas jangka panjang tim menuju Copa America di tahun 2028. Napoli, Lego Lukaku, Fenerbahce dan Besiktas siap rebutan. Napoli siap melepas Romelu Lukaku di musim panas ini dengan harga 10 juta euro dan membuka peluang bagi Fenerbahce dan juga Besiktas untuk bisa bersaing memboyongnya. Musim lalu berat bagi Lukaku di Napoli dengan hanya ia tampil sebanyak 7 kali saja, jauh menurun dari performa musim sebelumnya. Penetapan harga ini juga menghindarkan Napoli dari klausul bagi hasil ke Chelsea. Sementara tantangan utama peminat adalah gaji besar Lukaku yang mencapai 8 juta euro per musim. Juventus butuh 700 miliar rupiah demi boyong Alexander Sørloth. Atletico Madrid dikabarkan telah menyempatkan harga 40 juta euro untuk Alexander Sørloth yang diminati oleh Juventus sebagai pengganti dari Dusan Vlahovic. Namun Sørloth bukan prioritas utama karena Juventus lebih fokus mengejar Randal Kolo Muani dan baru akan bergerak ke Alexander Sørloth jika transfer dari Kolo Muani gagal. Atletico sendiri kini membuka pintu kepergian Sørloth, terutama karena kemungkinan melepas Julian Alvarez demi dana segar.
Rose senior bangkit dari kegagalan di Chelsea, kini resmi latih Paris FC. Paris FC resmi menunjuk Liam Rose senior sebagai pelatih baru dengan kontrak 2 tahun ke depan hingga Juni 2028. Ia menggantikan Anton Cambuare yang membawa klub finish di peringkat ke-11 di Liga Prancis di musim lalu. Pelatih kebangsaan Inggris tersebut diproyeksikan akan mulai membesut Paris FC ketika melakukan latihan perdana pada Kamis mendatang. Penunjukan ini datang setelah Rose senior dipecat oleh Chelsea di April yang lalu. McTominay jadi incaran Jose Mourinho di lini tengah. Jose Mourinho tengah mempertimbangkan meminta Real Madrid untuk mendatangkan Scott McTominay dari Napoli di bursa transfer musim panas. Mourinho yang pernah menangani McTominay di MU sangat mengapresiasi pemain tersebut dan telah menyampaikan kekagumannya kepada manajemen klub. Berbeda dari target lini tengah yang lain seperti João Neves dan juga Rodri yang mahal, McTominay dinilai lebih terjangkau sekitar 40 juta euro, meski Madrid masih menunggu kejelasan kepergian dari Camavinga, Tchouaméni ataupun Valverde yang belum bergerak. The Magpies datangkan Bosumana. Newcastle United resmi mendatangkan sayap muda pantai gading yakni Bosumana Tore dari klub Bundesliga yakni Hoffenheim dengan kontrak jangka panjang senilai 43 juta pound sterling atau sekitar 1 triliun rupiah. Tore menjadi rekrutan senior kedua Newcastle musim panas ini setelah kiper muda Ewan Jowen. Pelatih Eddie Howe menilai Tore sudah teruji baik di Bundesliga bersama Hoffenheim maupun bersama timnas pantai gading dan diharapkan mengisi peran yang ditinggalkan oleh Anthony Gordon usai pindah ke Barcelona. Oliver Glasner resmi gantikan Pereira di City Ground. Nottingham Forest resmi menunjuk Oliver Glasner sebagai pelatih kepala klub karena dinilai memiliki kepemimpinan, keahlian taktis dan juga mentalitas juara yang ideal untuk memimpin klub tersebut. Glasner datang ke Forest setelah menjadi pelatih kepala ketiga dalam sejarah yang berhasil menjuarai Europa League dan juga UEFA Conference League, dan sebelumnya sukses membawa Crystal Palace meraih 3 trofi. Penunjukan ini menyusul pemecatan mendadak Vitor Pereira dan menjadikan Glasner pelatih kelima Forest dalam 12 bulan terakhir. Masara coba reuni lagi dengan Theo Hernandez kali ini di Juventus. Juventus dikabarkan mempertimbangkan mendatangkan Theo Hernandez dari Al Hilal di bursa transfer musim panas dengan direktur olahraga Frederick Masara yang mendatangkannya ke AC Milan di tahun 2019 dan menjadi motor di balik minat tersebut. Kesepakatan berpotensi tak terlalu mahal berkat dana penjualan dari Andrea Cambiaso, namun kendala utama adalah gaji dari Hernandez di Al Hilal yang mencapai 20 juta euro per musim, jauh di luar kisaran area Juventus. Masara tetap gigih mendekati pemain yang dinilainya salah satu bek sayap terbaik di posisi tersebut. Bianconeri kebut negosiasi dengan Emi Martinez. Juventus dikabarkan mempercepat proses transfer Emi Martinez dari Aston Villa di bursa transfer musim panas ini dengan pertemuan dijadwalkan antara CEO Giovanni Carnelli dan Direktur Ricky Masara dengan kiper Argentina tersebut untuk bisa membahas aspek keuangan. Martinez tetap menjadi pilihan utama dengan Guglielmo Vicario dari Tottenham sebagai opsi cadangan. Kedatangan Martinez juga bergantung kepada keberhasilan Juventus melepas Mikel Di Gregorio. Debut Eropa Filipe Luis, legenda Brasil resmi tangani AS Monaco. AS Monaco resmi menunjuk mantan bek Chelsea yakni Filipe Luis sebagai pelatih kepala baru menggantikan Sebastian Pocognoli yang diberhentikan di Juni yang lalu. Pelatih berusia 40 tahun itu menandatangani kontrak hingga Juni 2028 dan menandai petualangan perdananya di sepak bola Eropa setelah sukses membesut Flamengo. Tantangan pertama Luis bersama Monaco akan tersaji di babak playoff Liga Conference League pada Agustus mendatang. Bintang muda Tijuana jadi rebutan klub elit Eropa. Liverpool menunjukkan minat serius mendatangkan gelandang serang klub Tijuana yakni Gilberto Mora menyusul penampilan yang mengesankan di ajang Piala Dunia saat membantu Meksiko lolos ke babak 16 besar. Namun Liverpool sendiri harus bersaing ketat dengan Madrid serta Barcelona, Man City, Chelsea dan juga Arsenal. Sementara MU mundur karena biayanya yang terlalu tinggi. Aturan FIFA mengharuskan Mora yang nilai pasarannya kini mencapai 40 juta euro menunggu genap hingga 18 tahun pada Oktober mendatang sebelum resmi pindah ke Eropa.
Arbeloa resmi mulai petualangan baru di Fulham. Fulham resmi menunjuk Alvaro Arbeloa sebagai pelatih kepala baru dengan kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Karir kepelatihan Arbeloa ditempa di Real Madrid mulai dari tim junior hingga meraih treble bersama U19, lalu melatih Castilla sebelum ditunjuk menangani tim utama Real Madrid menyusul kepergian dari Xabi Alonso. Musim depan Arbeloa akan berhadapan dengan Alonso di laga pembuka Fulham melawan Chelsea di Craven Cottage. Madrid siapkan 1 triliun rupiah demi Kate gelandang Manchester City. Real Madrid bersiap mendekati Rodri sebagai pengganti Aurelien Tchouameni yang penjualannya ke Manchester United dilaporkan hampir selesai. Madrid menegaskan tidak berniat untuk bisa mendatangkan Enzo Fernandez meski dana hasil transfer Tchouameni tersedia, dan kini justru fokus pada Rodri yang dikabarkan ingin kembali ke Spanyol. Biaya transfer gelandang Manchester City itu diperkirakan sekitar 60 hingga 70 juta euro, angka yang dinilai terjangkau oleh Real Madrid. Fabian Ruiz muncul sebagai opsi terjangkau Madrid. Real Madrid dikabarkan mempertimbangkan mendatangkan Fabian Ruiz dari PSG di musim panas ini, memanfaatkan ketidakpastian kontraknya yang akan berakhir di tahun 2027. Mourinho menjadikan gelandang sebagai prioritas transfer usai Enzo Fernandez dikesampingkan. Sementara nama Ayub Buadi dinilai kurang ideal dan PSG mematok harga Ruiz di kisaran 40 hingga 50 juta euro.